Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam pagi, warahmatullahi Bu. wabarakatuh. Pagi, Bu. Sebelum pelajaran hari ini kita mulai, ada baiknya kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum memulai pelajaran, Ibu ingin tahu nih, kabar dari anak-anak Ibu semuanya. Bagaimana kabarnya? Apakah baik-baik saja? Alhamdulillah baik, Bu. Baik, Bu. Baik. Alhamdulillah kalau baik. Nah, udah pada sarapan atau belum nih? Belum, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Kenapa belum sarapan, Akilah? Tadi saya bangunnya telat. Waduh, padahal hari ini kita mau membahas tentang makanan. Hari ini, seperti yang udah Nana Ibu lihat, kita akan membahas mengenai kesebangunan dan kekongruenan. Tapi, selain belajar matematika, hari ini kita juga membahas mengenai makanan di daerah kita, yaitu di Pulau Sumatera khususnya. Sebelum itu, Ibu akan membahas terlebih dahulu mengenai tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat mendefinisikan, mengidentifikasikan, mendeskripsikan, dan mengklasifikasikan serta menemukan data dan informasi tentang kesebangunan dan kekongruenan antar bangun datar dengan jujur, disiplin, teliti, dan tanggung jawab. Yang kedua, peserta didik dapat menarik kesimpulan dari informasi tentang kesebangunan dan kekongruenan antar bangun datar dengan kritis, kreatif, dan tanggung jawab. Nah, hari ini kan kita mau membahas mengenai kesebangunan dan kekongruenan. Untuk membahas itu, Ibu mempunyai sebuah soal cerita yang berisi permasalahan yang berkaitan dengan makanan khas Sumatera. Sebelum itu, Ibu mau meminta bantuan kepada anak Ibu. Ada yang mau mencoba untuk membacakan soal? Silakan tangan. Oh ya, baiklah. Ibu minta tolong kepada Nak Rido untuk membacakan soalnya. Baik, Bu. Pada hari Minggu, Ibu dan Niken pergi ke pasar. Mereka mengunjungi pasar tradisional yang menjual berbagai macam kue tradisional khas Sumatera. Niken hanya boleh membeli 4 macam kue tradisional yang ia sukai. Alhasil, ia memilih 3 kue khas Jambi, yaitu kue Padamaran, Muso, dan Gandus, dan memilih salah satu macam kue khas Sumatera Utara, yaitu Bika Ambon. Sesampainya di rumah Niken, Niken mengukur permukaan kue yang ia beli tadi. Ukuran kue tersebut sebagai berikut. Nama kue, Padamaran dengan panjang 4 cm, lebar 2 cm. Bika Ambon 8 cm panjangnya dan 4 cm lebarnya. Selanjutnya nama kue Muso, diameter 7 cm, gandus 7 cm. Sudah, Bu. Dari soal tadi, Ibu mempunyai beberapa pertanyaan yang harus anak-anak jawab, yaitu yang pertama, bentuk permukaan dari masing-masing kue yang telah Niken beli. Yang kedua, dapatkah kamu mengelompokkan kue-kue tersebut sesuai dengan bentuk permukaannya? Dan yang ketiga, jika dikaitkan dengan materi kesebangunan dan kekongruenan, dapatkah kamu identifikasi termasuk dalam kelompok apakah kue tersebut? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, ada yang bisa membantu Ibu untuk menjawab soal nomor 1 dulu. Ayo, tunjuk tangan. Oke, baik. Silakan Akila. Menurut saya, bentuk permukaan Padamaran dan Bika Ambon adalah persegi panjang, sementara Muso dan Gandus adalah lingkaran, Bu. Iya, pintar sekali. Jawabannya bisa kita lihat dalam tabel berikut. Padamaran, bentuk permukaannya persegi panjang, Muso lingkaran, Gandus lingkaran, dan Bika Ambon persegi panjang. Untuk soal nomor 2, bisa tidak kamu kelompokkan sesuai dengan bentuk permukaannya? Ada yang bisa jawab? Saya, Bu, mau coba. Ibu Oh iya, baik. Akilah lagi. Silakan. Menurut saya, Padamaran dan Bika Ambon satu kelompok yaitu bentuknya persegi panjang, dan Muso dan Gandus itu satu kelompok yang bentuknya lingkaran, Bu. Oh iya, tepat sekali.
Jadi Pademangan dan Bika Ambon itu satu kelompok ya. Sementara Muso dan Gandus itu juga satu kelompok, sesuai dengan bentuk permukaannya. Untuk soal nomor 3, jika dikaitkan dengan materi kesebangunan dan kekongruenan, dapatkah kamu identifikasi termaksud kelompok apakah kue tersebut? Nah, sebelum menjawab pertanyaan nomor 3, Ibu akan memberi pengertian dari apa itu kesebangunan dan apa itu kekongruenan. Nah, coba Ibu mau mendengar suara Rido, silakan baca pengertiannya. Baik, Bu. Kesebangunan merupakan hubungan dua buah bangun datar atau lebih yang sudut-sudut bersesuaiannya sama besar, dan panjang sisi-sisi sudut yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama. Sedangkan kekongruenan merupakan hubungan dua buah bangun datar atau lebih yang sudut-sudut bersesuaiannya dan panjang sisi sudut yang bersesuaian memiliki besar dan panjang yang sama. Ya, benar sekali. Nah, Ibu mau minta bantuan Akilah, coba menggunakan bahasa sehari-hari. Apa yang bisa kamu simpulkan mengenai kesebangunan dan kekongruenan? Menurut saya, kesebangunan itu perbandingan sisi dan sudutnya sama, Bu. Terus kalau kongruen, dia itu beneran sama. Panjang sisi atau lebarnya, atau sudutnya. Gitu, Bu. Iya, tepat sekali. Terima kasih, Akilah. Nah, kalau gitu sudah bisa untuk menjawab pertanyaan nomor 3. Coba Ibu mau mendengar apakah Rido sudah paham mengenai pengertian kesebangunan dan kekongruenan. Silakan jawab pertanyaan nomor 3. Saya belum paham, Bu. Baik, tidak apa-apa. Ada temannya yang bisa bantu? Akilah mungkin? Menurut saya yang kesebangunan itu Bika Ambon sama Pademangan, Bu, yang kongruen, Muso, dan Gandus. Oke, alasannya kenapa? Coba berikan alasan. Karena kan pada prinsipnya kesebangunan itu kan sama perbandingan sisinya ya, Bu. Nah, bisa kita lihat sisi Pademangan dan Bika Ambon itu 2 kalinya, sementara yang Muso dan Gandus itu memiliki diameter yang sama, Bu. Iya, benar sekali. Jadi, secara logika itu seperti itu. Kue Pademangan dan Bika Ambon itu memiliki ukuran yang berbeda, tetapi permukaannya itu sama-sama persegi panjang. Maka dari itu mereka sebangun. Sedangkan kue Muso dan Gandus memiliki bentuk yang sama, ukuran juga sama, berdiameter 7 cm, sehingga dia disebut kongruen. Di sini Ibu punya contoh soal. Yang pertama, ada sebuah segitiga, di mana segitiga itu PQR dan ABC. Untuk sudut R kita misalkan dengan O, sementara sudut I kita misalkan dengan X. Panjang RQ itu 20 cm, PR 24 cm, PQ 25 cm. Nah, untuk segitiga ABC, Sudut A dimisalkan dengan O, C kita misalkan dengan X. Panjang AC itu 20 cm. Dari bentuk segitiganya, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa segitiga itu kongruen karena sudutnya sama dan salah satu panjang sisinya juga sama. Jadi, kalau ditanya panjang sisi BC, apakah anak-anak Ibu ada yang bisa jawab? Coba Rido. Ya, Bu, saya mau mencoba, Bu. Panjang BC 25. Iya, tepat sekali. Panjang BC itu 25 cm. Nah, untuk soal yang kedua, ini berupa soal cerita. Ibu minta tolong untuk anak Ibu, ada yang bisa bantu untuk membacakan soalnya? Baik, Bu. Nomor Ya, 2. silakan, Ibu. Dwi mempunyai beberapa kue di kulkas. Ia ingin memakan bolu kojo, makanan khas Sumatera Selatan, dan pulik sarikayo, makanan khas Sumatera Barat. Bolu kojo dan pulik sarikayo memiliki bentuk permukaan yang sama, yaitu persegi panjang. Tetapi ukuran bolu kojo lebih besar dibandingkan dengan ukuran pulik sarikayo. Pulik sarikayo memiliki panjang dan lebar masing-masing 4 dan 3 cm. Jika pulik sarikayo dan bolu kojo sebangun, berapakah ukuran panjang bolu kojo jika diketahui lebar dari bolu kojo adalah 6 cm? Sudah, Bu. Oke. Nah, dari soal tadi, kita dapat mengetahui beberapa informasi. Yang pertama, panjang pulik sarikayo itu 4 cm, sedangkan lebarnya itu 3 cm. Untuk bolu kojo memiliki lebar 6 cm. Di soal sudah
bahas bahwa Pulik Sarikayo dan Bolukojo itu sebangun. Nah, kalau seandainya mereka memiliki lebar Pulik Sarikayo itu 3 cm, sedangkan Bolukojo 6 cm, secara logika ada yang bisa menjawab panjang dari Bolukojo itu berapa? 8 bukan, Bu? 8. Kenapa, Akila? Coba Karena jelaskan. lebar Bolukojo itu 6, sementara kan Bolukojo itu 2 kalinya dari si Pulik Sarikayo. Nah, berarti dapat disimpulkan kalau panjang Bolukojo adalah 8 cm. Iya, tepat sekali. Karena ukuran dari Bolukojo itu 2 kali Pulik Sarikayo. Atau secara matematikanya dapat dicari seperti ini perbandingannya. Panjang Bolukojo per lebar Bolukojo sama dengan panjang Pulik Sarikayo per lebar Pulik Sarikayo. Lalu kita masukkan angka-angkanya. Panjang Bolukojo itu yang ditanya, lebar dari Bolukojo itu 6 cm, panjang Pulik Sarikayo itu 4 cm, sedangkan lebar Pulik Sarikayo itu 3 cm. Kemudian, kedua ruas itu kita kalikan dengan 6. Tujuannya apa? Supaya kita menghilangkan pernya ini. Sehingga kita cari KPK dari 6 dan 3. Didapatkan yang ini 6, yang ini juga 6. 6 bagi 6 itu 1, sedangkan yang ini tetap seperti ini. Maka dari itu, panjang Bolukojo itu 8 cm. Didapat dari 6 dikali 4, dibagi dengan 3 cm. Sehingga panjang Bolukojo agar Pulik Sarikayo dan Kojo itu sebangun adalah 8 cm. Sampai di sini, apakah anak ibu ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Dari saya nggak ada, Bu. Oke, berarti sudah paham ya. Untuk pelatihan anak-anak ibu mempunyai 2 kuis secara online. Yang pertama, itu ada sebuah game TTS, di mana di sini ada sebuah kotak. Nanti anak-anak ibu silakan klik kotak yang ada dan jawab sesuai dengan instruksi yang ada. Nah, untuk jawaban benar itu akan berwarna hijau seperti ini. Nah, untuk jawaban salah maka dia akan berwarna merah. Itu yang pertama. Sedangkan yang kedua itu ada latihan soal pilihan ganda. Silakan klik mana yang menurut anak-anak ibu benar. Silakan pilih salah satu. Untuk pengerjaannya itu dalam waktu 1 kali 24 jam. Ibu tunggu jawabannya. Silakan anak-anak ibu gunakan waktu sebaik mungkin. Baik, Bu. Oke. Baik, Bu. Jika belum ada pertanyaan, pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatian dari anak-anak ibu sekalian. Semoga anak-anak ibu sekalian selalu dalam lindungan Allah dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Iya, sama-sama.